Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kalian wajib tahu ya guys, di usia 48 tahun tentunya kalian pengen tubuh itu selalu sehat. Dan saya ini membuktikan pada diri saya sendiri. Alhamdulillah saya usia 48 tahun, tubuh saya selalu sehat. Dan saya saat ini bisa lolos, bisa bekerja lagi di Taiwan. Karena kalau kerja di luar negeri usia sudah 48 tahun itu jarang ya guys ya. Kecuali kalau teman-teman yang usia 48 tahun ke atas yang sudah berada di Taiwan itu beda lagi. Ini dari Indonesia yang mau kerja ke Taiwan tetapi sudah X. Itu tentunya butuh kesehatan yang luar biasa ya guys. Dan saat ini saya usia 48 tahun masih bisa lolos bekerja di Taiwan, itu saya sangat bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan membagikan tips-tips agar di usia 48 tahun itu tubuh selalu sehat, fit, dan selalu bahagia ya guys. Yang pertama adalah olahraga. Olahraganya yang ringan-ringan saja, itu jalan kaki guys. Paling enggak itu minimal setengah jam per hari, setengah jam kita jalan kaki. Mau di rumah ataupun di jalan ataupun di alun-alun atau di simpang 5, pokoknya kita jalan kaki ya guys. Ya lebih enaknya kita jalan kaki ya di luar rumah atau di lapangan atau di alun-alun, kita bisa ketemu teman-teman banyak di luar sana ya guys. Kalau di rumah kan kita cuma sendirian, tapi yang pasti kalau kalian jalan kaki di rumah happy saja ya nggak masalah. Yang penting itu kita selalu happy, pikiran kita selalu menikmati begitu. Terus yang kedua, saya selalu berpuasa Daud guys. Saya selalu berpuasa karena kata para ahli kesehatan, puasa itu sangat penting dan bisa membuang racun-racun yang ada di makanan yang kita makan setiap hari ya guys. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Saya setiap pagi saya sedekah subuh. Berapapun uang yang aku punya, paling enggak ya minim berapa yang kalian punya, saya selalu sedekah subuh guys. Dan kemudian baca Al-Quran, karena menurut para ustadz yang pernah aku pelajari, baca Al-Quran itu bisa menyehatkan badan, karena keajaiban dari Al-Quran itu sendiri adalah luar biasa. Kemudian yang keempat adalah sholat tahajud. Saya suka sholat tahajud guys. Saya tidur dari jam 8 malam atau setengah 9 ya, maksimal jam 9, kemudian bangun jam 12, lalu saya sholat tahajud, dilanjutkan baca Al-Quran. Kalau badan kuat ya nggak ngantuk ya sampai pagi kadang tuh, tapi kalau nggak kuat ya sampai jam 3 saya tidur sebentar tuh, lalu bangun tidur subuh, baru melanjutkan baca Al-Quran lagi. Karena keajaiban dari baca Al-Quran itu sangat luar biasa ya guys, tidak bisa dipikir secara akal, secara logika, karena dari Al-Quran itu sendiri punya fadilah yang sangat luar biasa ya guys, untuk kesehatan kita dan untuk kehidupan kita. Terus mengurangi tidur malam ya guys. Kalau menurut saya sendiri, di malam hari saya tidur malam itu 2,5 jam, maksimal 3 jam itu udah cukup guys, karena saya harus sholat tahajud dan baca Al-Quran. Kemudian siang minimal saya tidur 1 jam dan maksimal 1,5 jam guys. Pokoknya siang itu saya harus tidur, ada waktu untuk tidur minimal 1 jam, maksimal 1,5 jam. Terus yang ketujuh, tidak mikir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tuh nggak terlalu banyak mikir dan percaya, yakin pasti Allah akan menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apapun permasalahan yang terjadi sama kita itu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Makanya saya hanya banyakin untuk berdoa sama Allah dan melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak terlalu khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya itu agar kita tidak khawatir, kita harus percaya sama Allah, seperti tidak banyak terlalu mikir itu ya guys. Dan kemudian kita kita banyak berdoa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita ya guys ya. Karena kita sebagai umat Islam ataupun
ataupun orang-orang yang beragama selain Islam pun berdoa itu sangat penting sekali. Kemudian yang ke-10, saya selalu mendawamkan sholawat ya guys, karena seperti Al-Quran, sholawat itu juga sangat penting untuk kehidupan kita dan untuk dunia dan akhirat kita nanti. Karena kalau kita mendawamkan sholawat, di samping banyak keajaiban dari sholawat itu, yaitu rezeki kita datang yang tidak terduga, nanti kita di akhirat akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang nomor 11, selalu berpikir positif guys. Saya berusaha di usia 48 ini, saya selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, ada permasalahan apapun, saya selalu berpikir positif, terutama selalu berprasangka baik sama Allah. Apapun yang kita alami pasti semua kehendak Allah, dan ada makna di balik apapun yang terjadi, maka selalu saya berpikir positif. Terus yang ke-12 adalah menjauhi ghibah. Di usia 48 ini kita harus menjauhi ghibah guys, karena saya sendiri juga orang yang kurang suka banyak bicara. Jadi saya menjauhi ghibah yang nggak penting, nggak ngurusi hal-hal yang nggak penting-penting yang bisa menyebabkan dosa kita bertambah. Jadi saya semaksimal mungkin menjauhi ghibah ya guys. Dan bisa menjauhi ghibah itu ya juga harus banyak belajar ya guys ya. Lalu yang nomor 13 adalah makan yang aku suka, yang penting halal. Karena saya suka puasa Daud, saya makan apa aja guys, yang penting halal. Karena tubuh itu juga butuh nutrisi, jadinya saya makan apa yang aku suka. Yang penting sesuai porsinya ya guys ya. Saya nggak ada makanan yang saya jauhi. Pokoknya saya suka yang penting halal aja gitu. Terus belanja minimal 1 bulan sekali, karena ya belanja di pasar, atau kalau di kampung itu ya belanja tiap hari ya guys. Paling nggak jajan di pasar. Kalau masalah baju saya sudah nggak begitu membutuhkan, saya udah banyak baju ya guys. Saya senangnya beli jajan pasar. Kalau pas di kampung itu ya beli nasi jagung. Ya yang penting saya suka aja nasi jagung, goreng-gorengan. Saya gorengan ya saya makan guys, karena saya sangat suka. Karena saya kan sering puasa Daud, jadinya butuh nutrisi juga. Alhamdulillah ya saya sehat-sehat aja. Kadang saya mendengar teman-teman saya itu pada kakinya pada ngeluh sakit apa kayak di tubuhnya, tapi alhamdulillah saya sehat guys. Karena apa? Karena saya suka puasa itu, jadi racun-racun yang ada di tubuh itu bisa berkurang. Kemudian mandi sehari 2 kali. Ya kalau di kampung sebenarnya aku tuh suka mandi sehari 3 kali, pagi, siang, malam, tapi minim ya 2 kali. Terus kemudian pikiran saya itu selalu happy, karena saya di rumah menyediakan roti basah. Roti basah itu buat apa? Waktu malam hari kita sholat tahajud tuh kadang saya kan melakukan puasa Daud, jadi saya suka makan roti, jadi merasa lapar kan saya makanan ringan seperti roti basah. Kalau di kampung ya harga 2.000 gitu. Kemudian buah seperti pisang ataupun apel, pir gitu, saya suka itu biar nggak ngantuk. Terus kadang jajanan seperti kacang atau apa jajanan keledikan apa aja lah, yang penting halal, saya happy. Jadi pikiran dibuat saya happy mungkin ya guys ya. Begitu, itulah tips dari saya pribadi sehingga tubuh saya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin.